Ini ulun melihat semangat buahan pian yang luar biasa. Tadi malam kan begadang kalau Bapak Ibu. Beneran? Tadi malam ada yang mengirimi ulun iya lah. Pinanya sore tuntung sudah ya kan? Oke, kedua kalinya selalu serta salam tanpa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, pengikutnya dan umatnya la yaumil qiyamah. Rasanya lu kan ada janjian lah pakai baju ibaratnya ini warnanya kurang artinya kita. Jangan mendangan kalau kami dapat jadi di print ya sih dia. Jangan kalau usah di printin, kalau misalnya memprint, ulun takutnya ada yang kada bisi printer di rumah kan mah bunti-buntian gitu kan. Cuman yang ulun harapkan ada itu yang nyata adalah LKPD, karena LKPD harus dibagi. Ya kalau amun RPM itu kena yang dikumpul ke link aja itu adalah filenya aja. Yang maju ke depan untuk pengerjaan LKPD dan materi tetap disampaikan tetapi agak dipercepat. Kenapa kayak itu? Karena kan yang jadi muridnya guru-guru harap sebenarnya. Ya kalau aku jalan ke kanan kan kalau dipercepat. Tapi karena ini yang jadi muridnya adalah kumpulan guru-guru payah sebenarnya, jadi anggap aja materinya bisa tersampaikan sudah, tetapi diberikan gambaran sedikit, LKPD juga dialokkan sedikit, tapi kita anggap paham aja sudah gitu. Jadi mulai dari awal sampai penutup ya Allah ulun harapkan sebenarnya itu bisa muncul. Ibaratnya yang kayak membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'amilina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terus melangkah maju.
Langkah serentak bergerak jalan tanpa hawa. Tunjukkan prestasimu, dapat cita-citamu. Anak-anak hebat Indonesia Muda. Tunjukkan prestasimu, dapat cita-citamu. Anak-anak hebat Indonesia Muda. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu samudi tempat berlindung di air tulang, air menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau puja, kau kasihi. Dengan aku bahkan jiwaku kepadamu yang ku beri. Aku bahkan jiwaku kepadamu yang ku beri. Bapak Ibu, kita masuk di asesmen. Jadi seperti sumatifnya. Tetapi sumatif juga pasti sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kepahaman murid terhadap materi. Ketika melakukan penilaian, yang kalau ada berbentuk soal, ya kalau ini soalnya macam ada yang ganda lah, yang isian, yang esai, ya kalau kemudian juga bisa menggunakan kita mengetahui kayak apa perkemarin Jarulun, untuk karena kita itu diminta di menekankan informatif, makanya di situ ada prinsip asesmen yang ditekankan kemarin adalah berkeadilan, kemudian objektif dan edukatif. Kenapa kok harus ada berkeadilan? Amunnya cuma fokus pada sumatif, berarti yang kognitifnya lebih wajar kira kita anggap berhasil, ya kalau. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan formatif, kayak misalkan hak maju ke depan, berarti kemandiriannya tampak. Ya kalau ketikanya di dalam diskusinya aktif atau pembagian, berarti di situ kolaborasinya tampak. Nah, disitulah ada satu prinsip asesmen yang dimunculkan. Yang pertama adalah berkeadilan, di mana pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang identitas, di mana umpan balik yang disampaikan tadi adalah untuk mempertimbangkan 3 pengalaman dan memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, jadi itu yang mana itu kira umpan baliknya itu gasa meningkat dari 3 pengalaman belajar kan selama ada memahami, mengaplikasi, merefleksi, meningkatkan hal tersebut, makanya perlu kita berikan yang namanya balik. Dan sedangkan sumatif dilaksanakan mengetahui capaian pembelajaran secara menyeluruh. Nah, jadi itu untuk di sumatifnya. Tapi formatifnya yang akan kita lihat, yang pertama adalah memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. Yang kedua, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang lebih tepat berdasarkan level pemahaman. Dan ketahui juga kayak apa pemahaman siswa terhadap materi yang kita sampaikan.
Itu. Pada pengalaman belajar di mengaplikasi dan merefleksi, murid mengalami pendalaman pengetahuan level relasional dan level extended yang diperluas dengan menggunakan soal-soal HOTS, Bapak Ibu. Bu Impian, kalau misalkan di sekolahan pernah kalau membuat soal dengan tipe HOTS kalau soal ya kalau nih ada yang soal, ada yang diam sedikit. Jadi intinya lah, kalau misalkan HOTS itu berarti kalau misalkan kita di taksonomi Bloom, ya kalau berarti kita sudah mulai memasukkan di C minimal. C3 itu kadang-kadang ada juga pendapat yang masih mengatakan bahwa itu masih di low sebenarnya, masih di lower thinking order skill. Lah, untuk di taksonominya Bu Impian bisa searching di internet kalau jadi apa aja untuk di C1, C2 sampai C6-nya. Lah Bapak Ibu lah. Jadi ulun kada akan mengulangi lagi masalah yang ini karena ulun yakin bahwa Impian sudah tahu gitu nah tentang itu. Tetapi kena bisa dibuka kembali apa kira di C4 itu yang perlu kita lakukan gitu nah untuk apa namanya memahami itu tetap kada mungkin kita tinggalkan ya kalau murid dapat memahami atau murid dapat melakukan surah At-Tin ya itu kada mungkin ditinggalkan. Tapi kena di pertemuan keberapa kita bisa tingkatkan ke HOTS-nya. Misalkan murid dapat mengidentifikasi surah At-Tin ayat per ayat misalkan gitu. Nah, jadi itu perlu kita tingkatkan kenalan. Walaupun kadang harus dalam setiap pertemuan ada ngalih kekanakan, pertama ngalih kekanakan, yang kedua ngalih gurunya. Ya kalau memikirkan nih, karena gampang kan, mulai soal HOTS itu. Nah, itu. Nah, kemudian di sini kalau misalkan di PM itu ada satu taksonomi lagi yang ditambahkan. Kalau misalkan di PM itu dia menggunakan taksonomi SWOT katanya. Tetapi yang sering kita ketahui, yang lebih familiar adalah taksonomi Bloom. Nah, yang acak, ulun juga dulu ketika PPG. Kalau misalkan di taksonomi Bloom itu masuknya adalah di mengingat dan memahami. Misalkan di materi kelas 1 misalkan kalau tujuan pembelajarannya peserta didik atau murid mampu mengingat huruf hijaiyah dengan lengkap atau murid dapat mengingat huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Nah, itu berarti masuknya di memahami. Masih gitu nah. Ketika di taksonomi Solo itu masuk di yang namanya unistruktural dan multistruktural. Nah, ini makanya ini masih istilah-istilah hanya juga tambahan di pembelajaran mendalam nih. Nah, itu untuk memahami. Kemudian di mengaplikasi, ketika di taksonomi Bloom, ini masuknya di analisis dan menerapkan. Kalau istilah di taksonomi Solo adalah relasional, ya, menghubungkan konsep. Nah, itu di mengaplikasi. Kemudian untuk di merefleksi, kalau misalnya taksonomi Bloomnya dia masuknya di mencipta dan mengevaluasi. Mencipta. Kalau misalnya mencipta itu gampangnya kalau kita lakukan LPD, ini bisa misalkan nih surah At-Tin kita katakan. Kalau misalkan kan surah At-Tin ada berapa ayat Bapak Ibu? 8. Nah, 8 ayat. Kalau misalkan kekanakan ini kada hafal bujur-bujur ya, kalau misalkan kita tatak kalau misalkan watini wazaitun kita tatak watini tatak wazaitun tatak. Kemudian ayat kedua waturi sinin sampai ke ayat ke-8 kita tatak kemudian kekanakan diminta di LKPD tersebut untuk mencipta, untuk menyusun ulang dari surah At-Tin ini dengan baik dan benar. Misalkan kekanakan itu kada mampu, berarti masih belum masuk di tahap mencipta tersebut. Nah, mencipta itu bukan harus menciptakan surah hanyar lah. Kalau ya disuruh menciptakan surah hanyar untuk menyusun ulang dengan benar. Amunnya kada hafal dari ayat 1 sampai ke 8, kada mungkinnya bujur menggawinya. Ya kalau Pak. Nah, itu mencipta. Nah, kalau ini bisa mengurutkan
Ya kalau ataupun menyusun ulang tadi, jadi kan ibaratnya rukun sembahyang kan ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan ini karena bisa mencipta mengurutkan dengan benar dari urutan-urutan sholat itu tadi. Nah itu Bapak Ibu lah. Jadi contoh yang bisa kita laksanakan di lapangan. Kalau misalkan di taksonomi solonya, kekanakan bisa berpikir abstrak yang mendalam. Jadi intinya jar kayak jar ulun semangat ini bisa menghubungkan antara materi yang dipelajari hari itu dengan kehidupannya sehari. Namanya juga tantangan kita untuk meningkatkan yang namanya refleksi di pembelajaran dalam, karena jar ulun semalam refleksi bukan sekedar menanyakan perasaan ataupun mereview kembali yang sudah dipelajari, tetapi bisa lebih jauh mengkomunikasikan yang dipelajarinya dengan di kehidupan sehari-hari. Itulah Ibu. Ada proyek, ada tes lisan, ada kinerja, tes tertulis, penugasan, penilaian diri, penilaian antar teman, dan portofolio. Aman kita bujur kan kayaknya mengaji. Ya kalau kinerjanya misalnya praktek wudhu kan, praktek sembahyang kan, berarti kinerja yang kita nilai. Kemudian tes tertulis sudah lancar kita lakukan. Ya kalau di dalam kelas misalnya apa pengertian wudhu, apa tata cara wudhu, ya kalau seperti apakah niat berwudhu tersebut. Nah ternyata tes tertulis adalah contoh-contoh dari teknik asesmen yang bisa kita lakukan. Terserah karena di dalam lapangan hendak menggunakan yang mana. Itu. Lanjut Pak. Pertama ada klarifikasi, ada bisa dengan nilai, ada perhatian, ada saran, dan juga ada apresiasi. Di klarifikasi, misalkan kita sudah melakukan asesmen, kita ajukan pertanyaan lanjutan kepada si anak. Bisa itu untuk memperdalam lagi asesmen tadi. Kemudian dari nilai bisa juga kita berikan komentar atas kekuatan yang terlihat nilainya dan tersebut. Kemudian di perhatian kita berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau lengkap dan menjadi perhatian kita. Yang nyata antara satu siswa dengan siswa yang lain kadang-kala kita perhatiannya sama. Bapak Ibu lah, jadi perhatian akan berbeda. Kemudian saran, kita bisa memberikan saran untuk pengembangan siswa. Jadi apa caranya supaya misalnya belajar di rumah, apa caranya supaya lebih bagus lagi. Kemudian yang terakhir apresiasi, kita bisa memberikan pujian atas usaha yang dilakukan. Misalkan kekanakan itulah, ini pengalaman ulun lah. Jadi dalam sekolah tuh pasti ada juga yang kayak itu. Ada kekanakannya sudah kelas tinggi, misalkan kelas 4, tetapi ikronya masih rendah. Inilah. Ada juga orang volunteer Ibu. Nah, ibaratnya gampangnya seharusnya punya ikro. Amun kelas 4 itu ikronya ikro 4. Kami juga ada ya kalau. Tapi ada yang ikronya masih ikro 1 atau ikro 2. Nah, di situ papan kayak kian masih ikro 1 misalnya, tetapi tahan dan dia lancar lagi naklah, atau membuat pian hakun meluangkan waktu naklah bulik sekolah datangi ke kantor, kita mengaji lagi adalah selama 5 menit 10 menit bentuk apresiasi untuk si anak. Masalahnya amunnya haur kita sareki aja kekanakan dari itu nya timbul motivasi ini dong. Nyanya kekanakan sekarang ini beda kalau kita dahulu Bapak Ibu lah. Kekanakan gen alpha dan gen ini kalau misalnya semakin kita sareki nya kadang makin kuat mentalnya, tambah yang kadang aku belajarnya kadang timulan aku masuk lagi pelajaran agama ya, itu penyarikan ya, ibu itu penyarikan. Nah itu yang kita hindari Bapak Ibu lah. Jadi tetap kita berikan motivasi seperti yang kemarin di materi pertama itu grow mindset. Selain gurunya yang grow mindset, tetapi anak-anaknya juga kita harapkan untuk berkembang juga pemikirannya. Nah itu dikehendaki juga di pembelajaran mendalam tuh kita ada kebermaknaan ya. Kalau di prinsip ada yang namanya bermakna, yang mana itu adalah misalkan kena kekanakan itu kena pas inya tuha sampai inya ganal inya ingat apa yang kita padahi. Ulun yakin membuat dia pasti ada pengalaman kayak itu juga. Ulun pernah aja. Oke, ulun menakuni satu dulu mungkin lah yang tersenior sedikit. Apa Bu pengalaman, salah satu pengalaman yang masih pian ingat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menurut.
Kalau untuk pengalaman kok SMA Pak, guru Pak itu menyuruh lu kuliah gitu aja Pak, yang lain asal lihat lagi. Oke. Menyuruh pian kuliah pula. Oke, alhamdulillah pian masih ya kalau Bu sampai jadi sekarang. Oke. Satu. Pengalaman dulu waktu itu pernah kami waktu itu dicerahkan jam berapa perintahkan melor. Oke. Pulang sudah masukkan, kita kan hanya masukkan bertiga itu di marahi par di begini tiga gitu. Oh, oke. Kita kelas. Nah itu kan kami marahi dia melihat habis tentang di belakang. Bu di tengah sini ini. Itu guru agama Pak. Oh, guru kelas. Alhamdulillah kalau Oke. Oke. Tetapi itu perubahan apa dari yang yang kami sekawanan. Oh iya, alhamdulillah. Sebutin lagi lah dari permintaan guru nah pengantin hanya pengalaman kita dari jenjang SD SMA atau apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belum pernah terlambat datang ke sekolah. Sebaik ini jalan ulun pas hari Senin, kada sempat ulun ikut upacara. Nah, ulun tuh dihukum baik. Dihukumnya tuh kada benar juga gitu. Ditanya kenapa terlambatnya gitu. Nah, rasanya itu berkesan benar Bang. Tapi habis itu tuh ada emang jual lagi terlambat gitu. Karena dulu jauh Pak Elon perjalanan. Waktu itu ulun kan asrama. Nah jadi setiap hari Senin ulun tuh dari Belawang ke Rantau Bedau. Nah dulu tuh ulun kada pakai sepeda motor gitu, pakai sepeda. Nah jadi kan pagi itu sudah pagi, tapi namanya sepeda ya loh Pak. Itu kan kayu benar sudah tuh nah, supaya terlambat, tapi tetap lambat. Jadi itu Pampai. Ulun jelaskan aja gitu nah dari Belawang Jona. Jalannya cukup jauh loh Pak. Belawang Bromperi habis itu sampai ke Gampang. Kalau Pak Bromperi karena kesalahan ulun juga itu mungkin kurang disiplin waktu baik. Tapi kan menerimanya kalau bukan saya kok. Ini pengalaman ulun gitu ya Pak. Jadikan pengalaman. Itu pengalaman dari ulun. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kita segera. Itu yakin itu pengalaman masing ya Pak, dan itu adalah sesuatu hal yang akan membekas dan membuat perbaikan gasan kita seberataan nah Bapak Ibu. Nah jadi diharapkan juga ketika kita memberikan materi pada rekan-rekan ya kalau membekas untuk ke siswa, misalkan ya kalau dahulu pas hendak lulus ya kalau ada praktek sembahyang lawan rekan-rekan kelas 6 ya kalau nah itu kita membimbing rekan-rekan supaya bujur bacaannya supaya apa kunut ini tambah ulun apa mulai dari apa sekarang di kelas ada bakal pun mahal. Nah itu kakak itu pakai tawadu ya Allah. Nah tawadu kadang pun tampil benar ya. Intinya asesmen formatif dan juga sumatif itu sama-sama penting, tetapi kita diharapkan untuk menekankan pada asesmen formatif supaya kekanakan itu dalam ketika kita menilainya itu bisa lebih terakomodir seberataan karena cuma dalam segi kognitifnya saja, tetapi kayak apa keaktifannya, kemandiriannya, kolaborasinya itu bisa terlihat seberataan. Ada pertanyaan kan Bapak? Ada ya, kurang siap gitu harusnya. Ya ulun berikan waktu 5 menit untuk menyiapkan. LKPD sudah siap Bapak Ibu? Nah siap. Kelompok sini sudah. Pak Topik apa LKPD yang Pak Topik? Oh nah sudah blueprint sini sudah digandakan. Ya kalau yang lainnya bisa
menentukan secara gimana ya Pak Mas? Modelnya tuh kita ragu juga teman kita melihatnya dari tes formatif. Tapi kalau sudah melihatnya dari hasil tes formatif itu jelas A dapat 10, si B dapat 6, si B dapat 5, gitu nah. Nah, itu sering kita lakukan. Ditambah yang kebijakan pemerintah, contohnya AIK yang di literasi, numerasi. Kemudian sekarang TKA, kemampuan akademik. Nah, dari ini kayaknya menyuruh kita guru asesmen itu lo lebih ke arah sumatif loh kalau lo membacanya. Nah, tetapi di satu sisi ada anomali ketika kita pelatihan, ketika kita memahami sebuah kurikulum, pendekatan pembelajaran kita lebih detail untuk kapasitas formatifnya. Tetapi ketika praktiknya di lapangan, TKA, ANBK itu lebih cenderung kepada kemampuan akademik siswa. Jadi kira-kira kalau menurut kalian itu bagaimana? Itu aja menurut kalian. Ya ini terima kasih atas pertanyaan yang di Guru Lukman nih. Sidin gayanya nih memang gaya-gaya apa ya? Biasa, anu nih bergaya, tapi pertanyaan memang geget gitu nah Bapak Ibu lah. Nah. Oke, ulun menanggapi sedikit lah dari pertanyaan Bapak Lukman tadi. Memang betul Bang. Kadang kalau kita nafikan itu lah Bapak Lukman lah. Jadi memang dari BK yang hanya unik BK berdatang muaranya atas sumatif. Intinya itu adalah kepada dia. Tetapi kalau dari persepsi ulun lah, kalau misalnya untuk mengangkat juga ya kalau nah yang kita ini kan kadang mungkin juga kalau menaikkan kekanakan itu tanpa tambahan nilainya. Misalkan kita hanya pada kognitif ya, kalau misalkan nih pas inya ulangan semester aja misalkan dengan ulangan harian misalkan itu kadang-kadang pada mencukupi nilainya, jujur kan nih. Atau misalkan di bulan kemudian ulangan harinya 100 bertambah sudah karena juga kalau nah gitu berarti kan pasti ada tambahan kalau ada tambahan aturannya lah, ada didongkraknya lah. Nah jadi memang ulun tampilkan seperti yang oleh Bapak Lukman tadi. Nah disitulah ibaratnya salah satu fungsinya lah dari materi tersebut untuk ketika kita menambahkan nilai itu lah kekanakan ya, itu kan artinya melihat dari kayak apa yang di dalam kelas kita masing-masing. Nah jadi ulun kada mengelak jalan, ulun kada menyalahkan dari yang dikatakan oleh Sidin tadi karena memang bujur kayak itu untuk realitanya, tetapi tetap berhubungan, ada korelasi antara formatif dan sumatif di dalam perkembangan siswa kita. Memang sedikit dari ulun lah masalahnya gitu Bang. Kita Jangan lah, yang Mas Oga nggak pulang lagi. siapa yang belum? Oh Pak Taufik, belum masih dites, ya. Cari baju itu di mana? ada sedikit berdiskusi lah bahasanya yang bisa maju ke depan kan kita nih apa sih karena maju ke depan bahkan di yaitu kepada jeng 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 guru ilok kan kita guru ilok kan kayaknya Pauji nah Pauji
Aman? Aman. Oke, untuk jajangki turun minta uji yang tampil untuk implementasi ya Pak? Implementasi lo mereka. Titipan Ibu Haji Fatma. Sebelumnya hendak berkirim doa untuk Ibu Haji Fatma. Hari ini sidin ujian proposal tesis. Mudah-mudahan sidin dimudahkan, dilancarkan. Lawan sebutin ke sidin. Mudah-mudahan aku ada gugup jerna. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan lah. Pesan Ibu Haji Fatma yaitu untuk Kecamatan Siden, Bedauh dan juga Mandasana itu diminta dari Kecamatan Pantau Bedauh. Ibu kah bapak kan? Pantau Bedauh ini siapa bapaknya? Rizky kita. Mari kita tukarkan jilbab dia. Berarti kena nih, kena. Ada banyak modal kita malah melarangnya. Status yang ada di WA kegiatan bahan pian itu ada yang bola sampai tengah malam, ada bebulikan. Untungnya kita dari di bawah kenalan kemana ada dimintanya 20. Ya Allah, mana kurikulum cinta, mana medal. Jadi karena ulun akan datangi ke situ untuk memberitahu cara pengisiannya. Yang nyata seberataannya berempatnya begawi seberataan untuk memberikan catatan-catatan dari penampilan Bapak Polisi. Oke, yang kedua Bapak kelompok mana nih untuk mengobservasi Bu Ina? Mendatangi Bapak Pian untuk memberitahu cara pengisiannya. Ya Pak, itu tantangan biasa kita kan suara di Gromensa kan ada yang hanya tantangan apa sampai aja kita. Oke. Bapak Rizky minta tolong pianokan timernya 45 menit, jadi 30 sampai 45 menit, maksimal 45 lah. Anak-anak luar biasa. Allahu Akbar. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Iya, semangat. Bapak mintakan kepada Ananda Suryani untuk memimpin temannya berdoa. Ya, bagus. Baik, kita semua berdoa untuk mulai pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadir semua ya. Ya alhamdulillah ada temannya. Oh ya karena kita doakan yang mudah-mudahan diberi sebelum mulai hari ini Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya fokus, saya paham. Ya. Kita ulang. Bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Oke. Nah, siapa yang pernah dari
diberi permen atau es oleh temannya? Ada yang pernah lah? Bapak aja pernah juga. Gimana perasaan kalian ketika diberi permen atau es oleh teman kalian? Oh pasti bapak hendak harus diberi. Nah jadi ya itu di caranya ada yang mana atau senangnya ini dari. Jadi hari ini kita belajarnya tentang kasih dan sayang. Jadi karena inya sayang kalau kita lalu diberinya kayak itu kalau kayak kalian sudah memberi ya, memberi kawan sudah kenapa jadi memberi? Iya, karena kita kasih dan sayang lawan teman. Nah, jadi hari ini kita belajarnya tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Masih ingat kalau Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya? Allah bisa 99. Kalau bapak dua aja, Ahmad dan Fauzi. Kalau ada 99. Nah, di antara 99 itu yang pelajari hari ini ada dua. Allah bangaran Ar-Rahman, Allah bangaran Ar-Rahim. Lancar kalau mendengar sudah? Gimana mendengar? Iya, pas kurang sembahyang masjid tidak lancar. Nah jadi hari ini kita pelajari Asmaul Husna, tujuannya belajar hari ini supaya kalian bisa menyebutkan apa garang Ar-Rahman itu artinya dan Ar-Rahim itu apa artinya. Kemudian lagi bisa kalian menyebutkan keteladanan Ar-Rahman, Ar-Rahim tuh kayak ini dalam sehari-hari itu. Lah, ya. Nah, kira-kira ini gambar lagi bapaknya. Ya. Ya, Ananda yang ini lagi kenapa? Kenapa? Tuh habis itu ada dirungkop karena kopiah. Tolong yang kopiah. Itu opinian tuh kira-kira pacarnya semua. Cara mana? Apa gambar orang bapak? Punya menyuapi anaknya, Pak. Iyalah. Oh ya, tak jujur. Ini ibu lah bapak. Gimana biar tahu nih ibu? Oh, ini Bapak Pak salah. Ya. Anda kita nih ini lagi bapak ini tadi. Ada Mama, Abah, lawan anak. iya pak ambilnya. Iya. Nah, jujur. Ujung. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu Pak Ar-Rahman Pak? Apa itu Ar-Rahim? Nah, kita coba ya di luar situlah ada apa aja di luar kita nih pohon tuh pohon apa tuh? Sawit. Ada tanaman hias, ada galam, sawit bisa. Iya, menghasilkan duit. Iya. Nah, siapa yang Allahnya tuh sawit, galang, kalakai, kemakan. Siapa yang Allahnya? Ya Allah. Disuruh bayar lah oleh Allah. Iya, itu iya bukti Allah tuh maha kasih.
Siapa yang memberi bihnak? Adalah kata Allah. Jadi adalah Allah menyuruh bayar adalah. Nah itu bukti Allah tuh Ar-Rahman, Allah tuh Maha Kasih. Jadi Allah kasih kepada siapa saja, entah itu orang Islam kah, orang non Muslim kah, orang Kristen, Hindu, Buddha, selain agama Islam, Allah Maha Kasih. Bihnak tuh ada orang Islam aja kawan. Teman kita yang non Muslim juga kawan bihnak. Matahari kita kawan melihat siang, atau lagi di hidung kawan bihnak. Itu bukti Allah Maha Kasih. Ar-Rahman. Kalau Allah Maha Penyayang. Siapa yang disayangi Allah? Kita hendaklah disayang Allah. Kayak apa caranya? Iya, kayak kita juga hendak disayang mama. Gawi apa yang diperintah mama abah. Amunnya sudah sayang mama abah, pada saat batagi baju hanyar nih tua baju kan doa kita, doa orang beriman itu bentuk sayang Allah lawan kita. Apa tadi nama Asmaul Husnanya? Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman Allah memberi kasih lawan semua. Kalau Ar-Rahim khusus kesan orang yang beriman. Contohnya tadi mengabulkan doa. Kemudian lagi nah kita punya kasus juga. Amin. Khusus orang yang beriman. Ar-Rahim. Nah, kayak apa keteladanan kita di kehidupan sehari-hari? Oh Allah tuh Ar-Rahman pengasih. Nah sama kayak di awal tadi, kita bila ada lebihan lalu mengasih. Oh Allah Ar-Rahim, Allah banget Maha Penyayang. Oh kita kayak apa juga supaya kita sayang lawan kawan yang berkalahian. Pahamlah? Jadi Ar-Rahman Allah Maha Penyayang. Ar-Rahim Allah Maha Penyayang. Pahamlah? Sekarang Bapak bagi gawian kesembuhanmu. Ya. Natural Ada sekali. asisten kepala. Per kelompok sebuting. Jadi ditebali dulu. Garis yang putus-putus tuh naklah disambung. Diberi warna bersamaan. Bapak ada banyak mangkring. Ada dapat kan? Nang sebutingnya ada lagi nang memotong, menatap. Di situ ada gambar 8 gunting gambar. Minta menggunting satu-satu kemudian tempel dari gambar mana yang lahir, mana yang masih, mana yang penyanyi. Ditulis ngarannya. Pak, namanya di mana? Di atas itu gimana ya? Di atas aja, Pak. Ya. Malam di semester 1 semester. Nah, nyanyi gak dulu kita berjaya. Itu warnanya di situ. Lemnya di situ. Di belakang lem. Batas saja aku syafo botozo agofako wahaya kalamana wahaya. Kemudian diwarnai tulisan Arabnya tuh nah. Nang tugasnya nang menggunting itu. Kemudian ditempel di mana andakannya. Oh ini gambar Ar-Rahman baik itu udah di Ar-Rahman situ di kolam.
Nah ya, karena kita tempel hasil barang kamu bagus, kita tempel di kelas. Inilah berbeda, jangan lupa kami minum selawat. Smoking. Mantap. Ada tepuk lagi. Santainya berdua bapak nih. Ada yang potong, ada yang nempel. Sudah kah? Oh, Halo, Mas Manggoro. alhamdulillah. Apa ya? Aduh, tadi siap. Ya, puji Allah. Nama warna bang sudah nih, nama warna nih. Aduh, ini lupa ini. Ya, apa kabar? Waduh, hadiahnya yang paling bagus kan ada hadiahnya di lupa. Nah, ada. Ya, ini hadiahnya. Ya, yang kawannya kita tepuk siap-siap lah. Arman. Siap. Ini narani. Ar-Rahman. Allah. Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Allah Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Lanjut. Ar-Rahim. Allah Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Allah Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Mantap. 100 untuk anak bebas. Anak bebas. Ananda tadi Pak Ananda Abdul lawan kawanannya menempel yang termasuk Ar-Rahman, mana yang termasuk Ar-Rahim. Ya, silahkan Ananda Pak Abdul dijelaskan. Ini ada dua, pertama ada Ar-Rahman dan dua Ar-Rahman. Ini ada yang pertama ada dua anak yang bermain, ini bermain mobil-mobilan. Yang kedua ada anak laki yang menangani kucing, hewan peliharaannya. Ya. Sedangkan yang terakhir, gambar pertama adalah ada anak perempuan yang nyiram tanaman. Kemudian yang gambar yang kedua ada dua orang, satunya bantu teman yang sedang jatuh. Jadi di ini yang berdiri. Kemudian yang ketiga ini ada menjenguk teman yang sedang sakit. Ya, yang gambar keempat ini ada teman yang sedang jatuh, ini lututnya luka, ada darahnya. Jadi yang keempat ini ada teman yang mendorong kursi roda, temannya nggak bisa berjalan, jadi pakai kursi roda di dan yang terakhir bawah intinya yang ini ada 3 orang sahabat yang saling mengasihi. Terima kasih. Nah, ada hadiahnya ya. Iya. Di dalam hidup kita ini kita menggawi arah tadi bisa contohnya
nih abah memberi makan lawan anak itu bentuk kasih sayang. Kemudian lagi nih ada mama ada anak sedang berjalan-jalan itu bentuk kasih sayang. Kemudian lagi bila bermain kawannya tarabah itu ditolongi karena Allah aja maha pengasih maha penyayang. Iya. Jadi walaupun ini kartu rupiahnya rambut cuma keriting keribo jadi kadang mesti mana lain orang kita aja tetap ditolong karena Allah pengasih lawan kawan yang berbeda agama tolong. Nih yang terakhir, bila kalian berteman jangan pilih kasih. Ini hilang, ini putih lah, ini bungas lah, ini sedikit bunga. Tetap di teman. Ada sedikit Lah, itu yang diajarkan kita pada hari ini bahwa bahkan Ar-Rahman Allah Ar-Rahim penyayang. Jadi itu tujuan kita supaya kalian di kehidupan sehari-hari menuruti apa yang kita pelajari hari ini tadi. Alhamdulillah. Pengasih dan penyayang adalah hari kita Islam yang beragama Islam yang beragama non-Muslim. Nah, tentang umat itu, kenapa orang Muslim itu dijual oleh Allah? Bahkan kadang-kadang lebih banyak, lebih kaya daripada orang Muslim. Nah, baik. Iya. Panggil sebelum buka lah. Sebelum keluar lokal gimana? Oh iya, ada bisa berkata-kata lagi. Oh iya, nah jadi Ananda Suryani bertakwa kayak apa aja. Pina bubuhan nonis, pina dilabih oleh Allah. Jadilah sesuai janji Allah. Nggak ada beriman itu dibalasnya di dunia. Jadi jangan pilih di dunia. Karena selain di dunia juga, walaupun sedikit, dengan kita banyak. Duit, ikhlas, tawakal. Ikhtiar itu ya usaha. Kemudian tawakal, serahkan. Sekalinya aja. Iya pasti mobil ada. Kamu berdoa benar. Berdoa aja penyakit karena ya Allah doa nih. Ya, pasti ya Allah kabulkan ada di dunia karena di akhirat. Sok hendak manja. Tahu kamu juga kawan Allah. Ya, itu diajarkan oleh suri teladan Allah. Jadi jangan berdiri harus berusaha. Akhiri orang Kristen sugih banyak ada orang Islam sugih ya. Dalam kehidupan lawan siapa aja. Tentang minggu depan kita belajarnya tentang. Nah, jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ayo, tepuk semangat. Ya, sampai jumpa minggu depan.